hari ini di video ini saya akan membahas mengenai neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja yang akan kita pakai di pencatatan akuntansi gitu ya. Nah, gitu. Di sini kemarin kita sudah membuat sampai jurnal penyesuaian gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah buat jurnal penyesuaian, kita bisa update nilai jurnal penyesuaian ini, posting ke buku besar lagi, kemudian kita update lagi nilai isi dari neraca saldo percobaan atau trial balance. Kalau sudah sesuai, sudah cocok, baru bisa buat laporan keuangan. Nah, ada cara lain yang kita bisa gunakan adalah menggunakan neraca lajur. Nah, neraca lajur atau worksheet itu apa sih gitu ya. Nah, worksheet itu sendiri adalah formulir multi kolom yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan. Jadi bukan catatan akuntansi yang permanen ya. Ini hanya membantu kamu mencatat data keuangan setelah melakukan penyesuaian gitu. Jadi lembar ini kolom dari banyak kolom gitu ya. Kemudian kamu juga bisa menggunakan Microsoft Excel untuk mengerjakan ini gitu ya. Kemudian ada beberapa langkah untuk kamu bisa mempersiapkan worksheet ini sendiri gitu ya. Jadi lembar kerja ini apakah wajib dibuat, Bu? Sebenarnya jika kamu sudah membuat yang ini ya, membuat jurnal penyesuaian, kemudian nilainya sudah kamu update ke buku besar gitu, kemudian nanti saldo akhir dari setiap buku besar yang sudah kamu posting semua jurnal penyesuaiannya, kamu bisa buat neraca setelah penyesuaian gitu ya, dari buku besar bisa gitu. Nah, yang penting itu dari buku besarnya. Tapi kalau misalnya mau cepat, mau pakai neraca lajur, boleh nggak? Boleh, cuman ini sifatnya opsional, tidak wajib gitu ya. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya seperti ini. Jadi worksheet itu atau neraca percobaan, worksheet itu atau neraca lajur kertas kerja gitu ya. Itu bentuknya seperti ini. Ada kolom title untuk meninputkan atau menuliskan nama akun. Kemudian ada kolom trial balance, kolom adjustment, kolom neraca adjustment trial balance, kemudian income statement dan balance sheet. Nah, biasanya ini juga disebut dengan neraca neraca lajur yang 5 kolom gitu ya, karena trial balance 1, adjustment 1, trial balance 1, income statement 1, dan balance sheet 1. Maksudnya nanti semua akun yang ada di pertama, caranya adalah semua akun yang ada di trial balance itu dituliskan di account title. Kemudian siapkan trial balance, kemudian masukkan semua nilai yang ada di trial balance ke dalam kolom trial balance. Kemudian nanti kita setelah kita buat jurnal penyesuaian, nilai dari jurnal penyesuaian masuk ke kolom adjustmentnya, kolom penyesuaian. Baru nanti membandingkan nilai trial balance dengan nilai penyesuaian. Kita lihat dulu, kalau dia di debit dengan di debit maka bertambah, kalau dia ketemu debit ketemu kredit yang di adjustment nanti dia berkurang. Kalau sebaliknya kredit ketemu kredit nanti dia bertambah, tapi kalau kredit ketemu debit dia berkurang. Nah, ini nanti menjadi saldo akhir di trial balance gitu. Lalu nanti kita setelah membuat trial balance ini dan hasilnya balance, baru kita menentukan nilai akun yang ada di adjust trial balance atau neraca setelah penyesuaian ini masuk kolom income statement atau masuk kolom balance sheet. Nah, yang masuk kolom balance sheet itu adalah akun yang bersifat permanen gitu ya. Kalau yang masuk income statement itu adalah akun sementara, yaitu akun beban dan akun pendapatan saja gitu. Namun kalau akun dividen itu masuk ke balance sheet. Jadi di dalam income statement itu hanya ada akun yang mencatat untung atau rugi. Income statement ya, di kolom income statement itu akun yang mencatat untung rugi. Jadi ada akun beban dan akun pendapatan. Kemudian kalau di kolom balance, akun adalah akun-akun selain beban atau selain pendapatan. Itu semuanya masuk ke akun balance. Nah, untuk percobaan ini saya akan buat contoh soalnya.
di kemarin kan kita sudah buat ini neraca, sudah buat jurnal penyesuaian berdasarkan neraca saldo yang kita buat di periode sebelumnya. Nah, di sini saya mau mencontohkan cara pembuatan worksheet atau neraca lajur gitu ya, menggunakan contoh perusahaan Susanti gitu ya. Oke, kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat trial balance gitu ya. Trial balance ini kemudian kita lihat bahwa nilainya itu masih kurang sesuai dengan keadaan keuangan perusahaan, maka kita buatkan lagi jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya gitu ya. Setelah kita buat jurnal penyesuaian, nanti kita mau buat neraca setelah disesuaikan. Tapi kita pakai neraca lajur ini ya, pakai yang worksheetnya. Jadi adik-adik gampangnya pertama kopikan semua akun title ini yang ada di trial balance ya, semua nama akun ke dalam sini, ke dalam kolom account. Kemudian kalau saldo trial balance-nya di debit dan di kredit dikopikan juga. Jadi yang pertama kali adalah inputkan semua isi dari trial balance, nama akun, daftar akunnya, kemudian beserta dengan saldonya yang ada di trial balance. Kemudian yang kedua, kita masuk untuk mengisi kolom yang adjustment. Itu sudah buatkan jurnal penyesuaiannya. Kalau adik-adik mau lihat mengenai jurnal penyesuaian ini, adik-adik bisa lihat di video saya yang sebelumnya mengenai contoh jurnal penyesuaian gitu. Jadi untuk membuat worksheet ini, kita pertama tadi kan posting dulu trial balance-nya semuanya akunnya, kemudian kita mau mengisi nilai dari yang adjustment ini sendiri. Yang soal pertama adalah di penyesuaian pertama tanggal 24 itu kan kasnya nih ya, kasnya bertambah di sisi debit, maka tulis aja di sini kasnya berarti 20.000 gitu. Oke, 20.000. Kemudian ada akun unearned service revenue. Nah, akun unearned service revenue ini itu sudah ada nggak nilainya gitu, sudah ada nggak akunnya di sini. Nah, kalau belum ada, adik-adik bisa menambahkan nama akunnya di bawah sini. Oke, masukkan nama akun barunya, unearned revenue. Di sini kan belum ada, tambahin nama akunnya. Baru tulis di sini berapa? 20.000 kan dia di sisi kredit ya, 20.000. Jadi adik-adik tuliskan di sini 20.000. Oke. Nah, yang pertama ini sudah. Baru selanjutnya kita masuk ke tanggal 31-nya yang A gitu ya. Itu kan ada account receivable-nya di sisi debit ya, bertambah nih. Sisi debit account receivable. Kita lihat account receivable ada nggak akunnya? Oh, ada di sisi debit. Tulislah 10.000. Oke, kemudian lawannya apa? Service revenue. Nah, service revenue ada nggak akunnya? Sudah ada. Dia ada di sisi kredit saldonya. 10.000 juga. Tinggal tuliskan di sini. Oke, 10.000. Nah, lanjutkan transaksi yang C. Sudah memberikan layanan, berarti nanti kewajibannya berkurang. Unearned revenue-nya ini kan di sini kan ada unearned revenue di sisi debit. Ada nggak akun unearned revenue? Ada nih. Jadi adik tinggal tuliskan kalau di sini dia keterangannya di debit, adik tinggal masukkan aja di sini debit 10.000. Kemudian oke, sekarang kita masuk ke yang B. Tadi yang A udah, B sekarang kita masuk ke yang B. Nah, di sini ada yang namanya utilities expense. Udah ada nggak akun utilities expense-nya? Oh, belum. Maka Mas tambahin nama akunnya utilities expense, tambahin di sini. Kemudian di sisi mana? Ini saldonya di sisi debit 200. Kemudian tulislah di sini 200. Oke, lalu di sini ada account payable. Account payable ada nggak? Oh, ada di sisi kredit kan nih, kredit, sisi kredit nih, kolom kredit 200. Jadi di sini kita buat juga 200 account payable-nya. Nah,
Lanjut, kita masuk ke transaksi yang C, unearned revenue. Unearned revenue-nya itu di sisi debit itu ada 15.000, maka nambah, kita tulis di sini unearned revenue-nya 15.000. Lalu service revenue-nya nambah, ini kan sebenarnya awalnya udah ada 10.000, tinggal bikin aja tambah. Di sisi kredit kan ada 15.000, tulis 15.000. Oke. Lalu kita masuk ke transaksi yang D, rent expense. Sudah ada nggak akun rent expense? Nggak ada. Yang ada prepaid rent. Maka tulis aja di sini akunnya, rent expense-nya kita tambahin. Berapa saldonya di sini? Oh, rent expense 1.000 di debit. Tulislah 1.000. Kemudian prepaid expense-nya 1.000 juga di sisi kredit. Oke, gitu. Kita lanjutkan lagi yang E. Ini ada akun supplies expense. Ada nggak nih supplies expense-nya di trial balance? Nggak ada ya, di penyesuaiannya ada. Maka kita tambahkan supplies expense di sini. Terus, nah dia saldonya di sisi debit 3.000. Tulis 3.000. Terus, ini ada supplies expense. Akun supplies expense-nya berkurang di sisi kredit 3.000. Oke, kemudian kita masuk yang F. Ada akun depreciation expense. Ada nggak akun depreciation expense-nya di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tambahin akunnya. Terus itu saldonya 200 di debit. Kemudian ada akun akumulasi depreciation untuk equipment-nya. Kita tinggal tulis di sini ya kan. Nilainya di kredit 200. Oke, kalau sudah semua yang ada di jurnal penyesuaian itu dipindahkan ke sini gitu ya, maka terakhir kita masuk menyelesaikan kolom yang adjustment trial balance atau neraca setelah disesuaikan. Jadi tinggal sini aja. Ini saldo yang di trial balance kan dia di debit gitu ya. Yang ini saldonya di debit. Kalau debit ketemu debit, maka saldonya di sisi debit bertambah. Tuh, kita tinggal tambahin. Oke. Kreditnya kan nggak ada ya, nggak ada, berarti aman, nggak dikurangin. Lalu yang di sini account receivable itu saldonya di debit, di adjustment juga di debit, maka ya udah tinggal ditambahin juga saldonya. Oke, tambahin nilainya. Ada nggak yang di kredit? Nggak ada, berarti nggak usah ya, 0. Lalu untuk yang prepaid rent itu kan di debit 12.000 gitu ya. Di kreditnya nggak ada, di debitnya nggak ada, ketemu yang kredit, debit ketemu kredit, berarti kurangin dong. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar saldo debit, maka 12 yang lebih besar itu adalah 12.000 dikurangin 1.000 karena dia saldo debit kan 11.000 gitu. Lalu ada supplies 5.000 di debit, tapi di sininya kredit. Mana saldo yang paling besar? 5.000 sisi debit. Maka 5.000 yang dikurangi sisi kreditnya. Jadi saldo debit karena debit yang paling besar. 5.000 kurangin 3.000. Pas gitu. Lalu di sini equipment ada nggak di kredit? Ada nggak di debit? Nggak ada. Berarti udah tinggal pindahin aja saldonya ke situ, sisi debit. Not payable, ada nggak di sisi debit atau kreditnya pas penyesuaian gitu? Nggak ada. Ya udah, saldo dia di mana? Di kredit. Ya udah tinggal pindahkan aja nilai saldonya di sisi kredit. Account payable, ada nggak saldonya itu di sisi debit? Nggak ada, tapi di sisi kredit yang trial balance ada. Kemudian di adjustmentnya di sisi debit nggak ada, tapi di sisi kredit ada. Kredit ketemu kredit, maka nambah 5.000 tambah 200 di sisi kredit. Oke. Lalu yang share capital itu ada di saldo di trial balance-nya di kredit, tapi di adjustment-nya ada berpengaruh? Nggak ada. Maka langsung pindahin aja nilainya ke kredit. Gampang ya. Lalu untuk yang dividen, ada nggak dia disesuaikan di jurnal penyesuaian? Nggak ada. Ya udah, saldo debitnya tinggal posting aja.
Untuk yang withdraw juga sama, nggak ada dipengaruhi kan, ya udah langsung pindahkan aja nilai saldonya. Kemudian di sini ada service revenue. Service revenue ini kalau di trial balance itu di kredit, kemudian di adjustment juga ada di kredit. Nah, kredit ketemu kredit, nambah saldonya. Kita tambahin. Oke. Lalu ada akun beban iklan, ada saldonya di trial balance 2000 tapi di adjustmentnya nggak ada. Ya udah langsung pindahin aja nilainya. Dan ada salaries and wage expense, beban gaji dan upah, ada nggak di penyesuaian? Nggak ada. Debit dan kreditnya langsung pindahin aja. Dah. Kemudian untuk akun yang ini gitu ya, di trial balance nggak ada, di adjustment ada. Lihat dulu di sini. Untuk yang revenue, debit dan kreditnya itu ada saldonya. Berarti mana yang lebih besar sayang akunnya nilainya? Di sisi kredit 20.000, di sisi debit lebih kecil. Maka kalau kredit lebih besar saldonya, maka ke revenue. Kita fokus nih ke akun revenue-nya. Di trial balance ada nggak saldonya? Nggak ada. Di adjustment ada semua, ada saldo debit dan kreditnya ada. Mana nih yang paling besar saldonya? Adalah saldo kreditnya, maka yang dikurangi itu adalah sisi kreditnya, dan di adjustment trial balance-nya itu merupakan saldo kredit. Jadi 20.000 dikurangi 15.000, berarti saldo revenue kita ada 5.000 di sisi kredit. Utilities expense, saldonya di sisi debit gitu ya, langsung pindahin nilai saldonya. Rent expense juga sisi debit. Supplies expense, nilai saldonya di sisi debit. Kemudian depreciation expense, nilai saldonya di sisi debit. Oke, akumulasi depreciation ada di sisi kredit. Oke, sudah. Nah, kalau kita buatkan rumus untuk menghitung totalnya nih ya, misalnya kita buat menghitung keseluruhan, saya pakai rumus sum. Hitung deh semua yang ada di sini gitu ya. Nih, nah kolom debit dan kredit itu balance untuk yang trial balance gitu ya. Untuk yang adjustment juga harusnya balance dan kredit, debit dan kreditnya. Kalau misalnya debit dan kreditnya ini nggak balance, nggak sama nilainya, berarti ada yang salah. Nah, ini kebetulan 49.400, berarti kreditnya juga 49.400, pas ya, balance. Nah, di trial balance ini juga sama. Kalau kita hitung juga saldonya harusnya balance antara debit dan kreditnya. Nah, kalau nggak balance Bu, gimana? Berarti ada yang salah waktu kamu menotalkannya, waktu kamu menjumlahkannya. Nah, kebetulan sama nih ya untuk total ya. Oke, ini saya kasih tulisan cetak tebal biar adik-adik pada lihat, nampak jelas. Oke ya, sama nilainya. Oke, sekarang nih kita mau ngisi kolom yang income statement dan balance sheet. Gampangnya untuk mengisi kolom ini, ingat saja kolom income statement hanya berisi akun pendapatan dan akun beban. Kalau bukan akun pendapatan dan bukan akun beban, maka dia masuk ke kolom balance gitu ya. Nah, jadi cash ini itu akun beban atau akun pendapatan? Bukan ya, cash adalah akun aset. Maka cash ini masuk ke kolomnya balance. Berapa nilainya cash? Dia sisi debit, berarti masukkan nilainya di sisi debit. Lalu akun receivable itu akun, bukan akun pendapatan maupun akun beban, jadi itu akun aset. Masukkan aja nilai ke balance, ke sini ke balance. Supplies juga, equipment juga, not payable juga, account payable, share capital, dividen, withdraw, itu semua adalah akun yang bukan pendapatan dan bukan akun beban gitu. Maka ini saldonya masuk ke balance gitu. Yang not payable kan di sisi kredit ya, maka saldonya masukkan di sisi kredit. Oke, sampai share capital. Nah,
Kalau kita lihat di sini akun withdraw, akun dividen juga masukkan ya saldonya sama withdraw ya. Itu kan bukan akun pendapatan dan bukan akun beban. Nah, kebetulan ketemu nih service revenue. Service revenue itu saldonya di sisi, kita catat di sisi income statement di sini. Catat nih di sini. Berarti masuk ke pendapatan kan? Nah, sisi kredit. Advertising expense gitu ya. Advertising expense itu di debitnya kan beban ya, masukkan nilainya 2000. Ini salaries and wage expense beban juga, masukin ke income statement. Lalu yang ini unearned revenue. Unearned revenue itu adalah akun yang kelompok bukan akun beban, jadi bukan akun kelompok beban, maka dia itu masuknya ke sini, ke akun yang kita catat di balance. Jadi saldonya tulis di sini 5000. Sisi kredit kan. Lalu utility expense itu udah namanya akun beban. Jadi udah kalau beban itu saldonya itu masuk ke kolom ini income statement. Ya dah, juga beban, expense juga beban ya. Masuk ke kolom income statement. Supplies expense juga beban, masuk ke income statement. Depreciation expense itu akun beban, masuk ke income statement. Kemudian ini akumulasi depreciation. Nah, ini akumulasi depreciation itu masuk ke golongan aset, cuman dia mengurangi nilai buku aset gitu. Dia masuk saldonya ke aset ya, Dek ya. Dia di sisi kredit. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti kita totalkan nilai debit dan kredit. Kita bisa lihat di sini. Kalau yang income statement, debit dan kreditnya itu pasti nggak balance. Balance juga sama di kolom balance ya, atau neracanya itu juga nggak sama nih. Nah, jadi caranya gimana? Lihat saldo mana yang paling besar nih? Saldo kredit. Maka saldo kredit nilainya dikurangi gitu ya, dikurangi saldo debit. Nah, senilai 93.100. Nah, kalau saldo kredit lebih besar, maka ini artinya perusahaannya untungnya senilai 93.100 gitu ya. Kalau saldonya itu lebih besar di sisi kredit nih, di kolom ini sisi kredit, maka kita isi ke kolom debitnya supaya di sini nanti hasilnya kalau kita jumlahkan jadi balance debit dan kreditnya gitu nih nilai ini. Jadi kita karena kreditnya lebih besar berarti kita perusahaan ini untung 93.100. Nah, menandakan bahwa kamu menempatkan balance dan income statement untuk masing-masing akun ini tepat, maka nilai yang ini itu jika ditambahkan ke kolom yang nilainya lebih kecil, itu hasilnya akan membuat kolom debit dan kreditnya jadi balance. Ini kan nggak balance ya, kalau misalnya dia kurang di sisi kredit senilai 93.100, masukkan aja nilai keuntungan ini. Jadi kalau ditambahkan, nah nilai nilai debit dan kredit di kolom balance juga jadi sama gitu. Jadi intinya kalau misalnya lebih besar kolom kredit, berarti di sini menunjukkan, di worksheet ini menunjukkan perusahaan kita menerima keuntungan. Tapi kalau lebih besar kolom ini ada debitnya, berarti rugi karena bebannya lebih banyak daripada penghasilannya. Seperti itu. Nah, dan nilai keuntungan atau nilai kerugian itu nanti masukkan ke kolom balance-nya supaya jadi balance. Kalau dia lebih besar di kredit, maka pas di income statement-nya itu dicatat di debitnya untuk membuat nilainya supaya jadi balance. Kemudian di kolom balance-nya sendiri itu dicatat di sisi kreditnya kalau untung. Tapi kalau rugi sebaliknya ya, nanti debitnya yang lebih banyak. Gitu. Oke, itu aja sih untuk cara mengerjakan worksheet. Selamat mengerjakan, gampang ya.